Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan di Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Elisan Chania Rahmadani, NIM 2101020051 dari jurusan Akuntansi kelas 3A2, mata kuliah Bank dan Lembaga lainnya. Sistem yang pertama itu ada sistem moneter. Sistem moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang, beredar, dan tingkat bunga, dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Fungsi utama sistem moneter yang pertama itu ada memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Yang ketiga, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berikutnya itu ada bank menurut fungsinya. Yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu ada bank sentral di suatu negara. Pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Yang ketiga itu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikutnya itu ada bank menurut kepemilikannya. Yang pertama itu ada bank campuran, adalah jenis bank kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Yang ketiga itu bank asing merupakan Yang kedua itu ada bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta, asing atau pemerintahan negara asing. Yang ketiga itu ada bank pemerintahan, adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh, Bank Pemerintah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang keempat itu ada bank swasta, adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Yang kelima itu ada bank milik koperasi, adalah bank jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh, Bank Koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Berikutnya itu ada bank berdasarkan kegiatan operasionalnya.
Yang pertama itu ada bank konvensional. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berikutnya itu ada pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan bank terhadap lembaga keuangan, bank dan lembaga non-bank di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh lembaga baru yang bersifat independen yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan amanat dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan berdampak pada perubahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam sektor perbankan yang harus dilakukan dengan secara optimal. Akan tetapi, pengaturan dan pengawasan bank ini tidak sepenuhnya lepas dari Bank Indonesia, di mana OJK mengatur dan mengawasi pengawasan dalam lingkup mikroprudensial, sedangkan Bank Indonesia mengatur dan mengawasi pengawasan dalam lingkup makroprudensial. Berikutnya itu ada pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan bank tersebut, Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian, pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan Bank Indonesia, dan wajib pula menyediakan informasi mengenai berbagai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Perbankan wajib pula menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang laporan keuangannya, baik berupa neraca, laporan laba rugi tahunan maupun laporan perubahan modal dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan. Berikutnya itu ada Bank Indonesia. Bank Indonesia atau biasa kita sebut BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama Dejavaske Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen
departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Berikutnya itu ada tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1900 Pasal 7 sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan fiskal, yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun tidak difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Yang berikutnya itu ada tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbatas pada 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. 2. Menetapkan tingkat diskonto. Dan 3. Menetapkan cadangan wajib minimum serta pengaturan kredit dan pembiayaan. Kebijakan nilai tukar. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Kenaikan nilai tukar tersebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa 1. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua itu dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Yang ketiga itu dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Berikutnya itu ada kewenangan dalam mengelola cadangan devisa. Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa, yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas, dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka, termasuk pemberian pinjaman. Jumlah pinjaman tersebut disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia untuk membayar kembali. Yang berikutnya itu ada penyelenggaraan survei. Yang dimaksud dengan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei pengembangan harga aset, dan survei-survei lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Berikutnya ada mengatur sistem kelancaran pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang 1.
melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua itu ada mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Berikutnya itu ada menetapkan penggunaan alat pembayaran. Berikutnya ada tugas pengawasan bank. Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tugas lembaga pengawas independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Berikutnya itu ada pengangkatan Dewan Gubernur. Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain: 1. Warga negara Indonesia, 2. Memiliki akhlak dan moral tinggi, 3. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Berikutnya ada rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah. Keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat, di mana apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir. Dan kebijakan atau keputusan ini wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi sistem keuangan di Indonesia. Kalau saya ada kata-kata saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.